Sekali lagi shalom. Saya percaya kita berada di tempat ini dengan rasa sukacita karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Kita mulaikan ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan jadikan indah bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini kami bisa datang, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu benar-benar dapat kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Dan nanti kami pulang, kami dipenuhi dengan sukacita berlimpah daripada Engkau Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini saudara. Mari kita syukur untuk setiap hal yang Tuhan jadikan indah dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk setiap hal yang terjadi. Untuk setiap hal yang bisa kita rasakan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me And lead me in your righteousness. I look to you, to oh, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You'll never let me go. Oh, I sing to you, Lord. a hymn of love For your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Boleh jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari awal kotakan. You are forever.
kebaikannya, bersyukur untuk kesetiaannya dalam hidup kita. Terima kasih.
terbaik buat Tuhan kita. Can I sing praises? Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your Sing name. praises to your name. Oh Lord, for your Yes. name is great. Worthy to be praised. Yes. Oh, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Yes, amen. Sing praises to your name. For your name is great and greatly Yes. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, nyatakan I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. oh Lord, Is worthy to be praised. Yes, I sing praises to your dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Aku undang Bapak Ibu Jemaat untuk ucapkan ke kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan mengasihimu. Yes, mari kita tinggikan namanya, sebab ialah sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Mari kita sama-sama menari bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian
bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Sekali lagi kami berikan semua penghormatan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama nyatakan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Haleluya. Yes, masih semangat memuji nama Tuhan. Setiap Bapak Ibu Jemaat yang hadir di sini yang bersuka cita silakan lambaikan tangannya. Yes, mari kita sekali lagi memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan kita baik kekal selamanya. Sama-sama kita nyatakan. Jiwaku dan your mercy endureth forever. Sekali lagi katakan, Lord you are good.
aku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Betapa Tuhan menjadi penolong yang selalu setia dalam hidup kami. Kami mau terus berserah percaya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Biarlah Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu
ucapan syukur, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bawa hati kami Tuhan, bawa hidup kami menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Percaya akan kedua tanganmu dengan segenap hati, katakan hanya Yesus penolong yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat penolong kita yang setia, katakan haleluya. Engkau penolong setia dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami mendengar firman-Mu. Biar hamba-Mu dan kami semua bisa mengerti isi hati-Mu. Oleh karena Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Shalom. Senang sekali bisa hadir hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. 9 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Sadarkah kita bahwa hampir 1 tahun ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau semua karena anugerah Tuhan, apakah dia yang layak terima pujian hormat kita? Amin. Boleh saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Tema kita hari ini tentang iman dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, setia itu adalah karakter Allah. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dengan berlaku tidak setia. Kasih setia itu sebuah gagasan dari Allah. Bahwa dia menyatakan kasih setianya melalui tindakannya. Melalui kasih yang kuat dan kokoh dalam hubungannya dengan janjinya kepada kita. Kasih Tuhan itu menunjukkan kelembutannya dalam kehidupan kita. Kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan kemurahan yang gigih yang tidak pernah bersyarat. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Yesus lahir 2000 tahun lalu di palungan di kandang domba di kota kecil di Bethlehem. Menyatakan bahwa kasihnya yang begitu besar buat setiap kita. Di saat kita belum mengasihi dia. Firman Tuhan berkata dalam ayatnya, waktu kita masih durhaka, masih menjadi orang yang durhaka kepada Allah, dia tetap memutuskan untuk mati di kayu salib. Agar apa? Agar tidak satu orang pun di antara kita yang tidak diselamatkan oleh karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari sejarah dan pengalaman hidup kita. Kalau kita coba sebentar ambil waktu, flashback selama setahun ini. Ada begitu banyak musim yang kita lewati. Ada begitu banyak tantangan yang sedang mungkin sampai hari ini masih kita alami. Sakit penyakit kah? Masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, usaha, hubungan. Ada begitu banyak yang mungkin hari ini, sampai hari ini belum selesai. Tapi kita bisa duduk diam, memuji menyembah Tuhan, hadir beribadah. Bukankah itu karena kasih setia Tuhan? Saudara, kalau kita mau jujur, kalau dengan kekuatan kita, mungkin hari ini kita tidak ada di tempat ini. Ada begitu banyak orang memutuskan untuk kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang akhirnya merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Dia meninggalkan peribadahnya kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini kita ada, setelah melewati badai mungkin, gelombang yang terjadi, kalau kita bisa hadir hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan berkata, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Ini berbicara tentang penyataan siapa pribadi Allah. Bahwa dia adalah Allah ini berbicara tentang otoritas. Allah yang setia ini berbicara tentang karakternya. Yang memegang perjanjian ini berbicara integritas Allah. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman. Kenapa kita masuk dalam lembah kekelaman? Kita kadang masuk dalam, Tuhan izinkan dalam situasi keadaan yang tidak kita harapkan. Ada momen dalam kehidupan kita berkata, Tuhan, kenapa saya masuk dalam situasi keadaan ini? Padahal di saat saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menarik Bapak Ibu. Dari sini saya dapat pelajaran bahwa sering sekali dalam kehidupan kita, hanya orang-orang yang dewasa yang dipercaya memegang tanggung jawab. Saudara, kalau anak-anak, gak mungkin kita kasih tanggung jawab. Saya tidak pernah dengar anak umur 6 tahun bekerja di salah satu perusahaan. Karena belum tanggung jawabnya. Belum cukup dewasa memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Tetapi orang-orang yang dewasalah diberikan tanggung jawab. Karena dipercaya sudah mampu mengemban sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sadarkah kita kehidupan kita ini seperti orang yang baru lahir. Waktu kita makanya tadi dikatakan lahir baru. Kita butuh susu, kita butuh makanan. Dan saat pertumbuhan kita terjadi, kita mengalami sesuatu pertumbuhan. Dan kita merasa dulu kayaknya baru pertama terima Tuhan Yesus. Waktu doa langsung dijawab Tuhan. Kayaknya ngerasa perjalanan kehidupan itu sangat nikmat. Perjalanan kehidupan itu rasanya berjalan dengan begitu baik. Tuhan itu begitu dekat. Tetapi kenapa saat saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya mengambil tanggung jawab untuk menjadi pemimpin kelompok sel, saya mengambil tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan, ada begitu banyak hal yang terjadi, saya berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta saya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam kehidupan saya? Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang-orang yang mungkin yang kita percayai mengkhianati kita. Kita kehilangan sebagian dari kesehatan kita. Kita kehilangan mungkin mata pencaharian kita. Di saat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menarik Bapak Ibu. Dalam proses ini saya melihat kadang dalam kelemahan yang sedang dialami.
kita melihat tangan Tuhan yang kuat menaungi kita. Itulah kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan akan kita rasakan saat beban itu mungkin sangat terlalu berat. Dan kita dimampukan untuk melewati setiap proses itu. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Kesehatanmu, masalahmu dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang sedang kita alami hari ini. Kasih setia Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewatinya dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ingat, hidup kita ini ceritanya tentang Tuhan. Ada agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Kapan kita bisa menjadi saksi Tuhan? Saat hidup kita melewati setiap proses dan musim kehidupan. Dan kita masih bisa tough. Dan kita bisa keluar menjadi seorang pemenang karena kasih setia Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada 3 hal bagaimana yang kita harus lakukan untuk kita bisa menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Untuk siapakah kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya? Jawabannya bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang memegang keadilannya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat Alkitab pernah berkata, Tuhan tidak akan melupakan janjinya dalam kehidupan manusia. 1 iota pun tidak akan melenceng dari perjanjiannya. Iota itu tanda dalam bahasa Ibrani yang kalau ada tanda iota itu memberikan makna di setiap kata dalam bahasa Ibrani. Nah, menarik adalah Tuhan berfirman, iota itu pun akan digenapi. Karena apa? Penting bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki karakter setia. Dia berjanji, dia akan menggenapi. Ada integritas di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia bisa tidak berintegritas. Tetapi Allah kita, Dia Allah yang berintegritas. Saat Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Bagian kita harus selalu rindu untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 5 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkah dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini peringatan keras tapi penting dalam kehidupan kita. Ingat, dalam kehidupan kita ada perlombaan, ada pertandingan yang kita sedang lalui. Kita ada di lintasan lari. Dan dalam perlintasan itu, dalam perjalanan itu, ada begitu banyak godaan untuk kita jatuh dalam dosa. Dalam pekerjaan, dalam usaha, terkadang kita ada dalam situasi yang harus kompromi dengan dosa. Di sana akan terlihat, apakah kita benar-benar takut akan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, menunjukkan seberapa besar rasa hormat kita kepada Tuhan. Sering sekali di dalam kehidupan kita lupa ada pribadi Allah yang selalu melihat apapun yang kita lihat. Apapun yang kita perkatakan. Jangan sampai kehidupan kita ditemukan hanya orang-orang yang rohani saat di dalam gedung gereja. Kita gerejanya Allah. Harusnya sikap kita untuk selalu takut akan Tuhan. Ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, penuh dengan sukacita, berkat melimpah, keluarga damai, karir pekerjaan berjalan dengan baik, kesehatan sangat baik. Dan
kita sangat percaya bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Lalu bagaimana di saat kita penuh dengan pergumulan, mengalami kelaparan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, keluarga sedang berantakan, hidup yang teraniaya. Apakah Tuhan tidak sedang mengasihi kita? Apakah kasih setia Tuhan hilang dari kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari ini kasih Tuhan. Terkadang tekanan hidup, masalah yang kita hadapi, sering sekali membuat kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan apa? Di luar kebenaran Tuhan. Berapa waktu yang lalu, Om Suito khotbah. Jangan sampai untuk hal-hal yang tidak kekal, kita mengambil keputusan yang berakibat kekekalan. Masalahnya masalah ekonomi. Akhirnya belum bisa terselesaikan, kita mengambil keputusan yang melanggar firman Tuhan, yang berdampak kepada keselamatan, kepada kebenaran Tuhan. Gampanglah putra, nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Saya selalu percaya, kalau kita punya pemahaman yang benar, kalau kita menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, kita akan berlaku seperti seberapa penting Dia di dalam kehidupan kita. Kita akan berjuang kepada orang yang kita kasihi. Kita akan respect kepada orang yang kita hormati. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang melukai orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita hormati. Sikap kita hari ini menunjukkan seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Seberapa besar kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya putra beda lah, kalau gereja-gereja, pekerjaan-pekerjaan bisnis itu gak bisa digabung-gabung dengan kerohanian. Bukankah hidup kita adalah gerejanya Tuhan? Apapun yang kita lakukan, itu akan selalu dihubungkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang-orang yang merasakan kasih setia Tuhan adalah orang-orang yang tetap takut akan Tuhan. Amin saudara. Wah ini rasanya berat sekali di akhir tahun ini. Tapi saya mau sampaikan, kita tutup tahun ini dengan sikap hormat akan Tuhan. Kita masuk tahun 2025 dengan sikap yang sama. Hormat dan takut akan Tuhan. Kalau itu menjadi bagian kita, gak peduli apa yang terjadi di luar. Kenapa? Karena hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut akan hal lain. Boleh next slide? Orang yang takut akan Tuhan, dia gak takut lagi dengan situasi keadaan di luar. Gak takut lagi dengan apapun yang terjadi di luar. Karena dia tahu, saat dia hormat dan takut akan Tuhan, Dialah pembela kita. Dunia boleh mengancam, dunia boleh bergejolak. Apapun situasi diramalkan tahun depan tentang ekonomi, tentang hal yang ditakutkan ke depan. Pajak mungkin. Ramai hari ini. Perdebatan pajak 12%, 1% atau 9%, whatever lah. Tapi saat hidup kita, sikap kita takut akan Tuhan, kita akan merasakan kasih setianya. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, hal yang kita harus lakukan untuk kita menikmati kasih setia Tuhan, kita harus menyadari penyertaan Tuhan. Mazmur 94 ayat 17 sampai dengan 18 berkata, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, menyokong aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kaki itu berbicara tentang tumpuan. Kaki itu berbicara tentang tumpuan seluruh badan kita. Saat kaki kita mulai lemah, perjalanan kita mulai terganggu. Karena kaki itu berjalan, berlari, berlompat. Saat kaki mulai goyah, badan kita mulai tidak mudah bergerak. Dalam hidup ini sering sekali hal-hal banyak yang membuat kita goyang. Masalah yang terjadi, masa-masa sulit, pergumulan yang sering sekali membuat kita enggan untuk melangkah. Namun di masa sulit kita harus menyadari ada penyertaan Tuhan. Menyadari kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita harus tetap memuji Tuhan. Walau tidak ada kambing domba di kandang. Tapi aku tetap mengasihi Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita dengan beberapa orang. Kami itu mengalami masalah sedikit dengan beberapa hal. Dan waktu saya menghadapi masalah, dalam perenungan saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan masuk dalam hal ini. Menarik adalah, Tuhan ingatkan narasi saya selalu mimpin WL.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, dia layak menerima pujian yang terbaik dari Tuhan. Tuhan ingatkan kalimat itu, kembali kepada saya. Apakah saat engkau masuk dalam masalah, engkau masih memuji nama Tuhan? Saudara, menyadari penyertaan Tuhan, itu berbicara tentang apapun situasi keadaanmu hari ini, dia harus menerima pujian yang terbaik. Kalau kita hanya mendapatkan berkat Tuhan baru memuji Tuhan, apa bedanya kita dengan dunia? Kita gak perlu Tuhan. Dunia pun melakukan hal yang sama. Tetapi kalau hari ini, sakit penyakitmu belum sembuh, masalahmu belum selesai. Tapi engkau menyadari Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan dilimpahkan. Hati kita diberikan damai, diberikan kekuatan, diberikan sukacita. Bukan karena apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Karena kita tahu dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Ketika kita membuka mata di pagi hari, selalu ada anugerah Tuhan yang baru. Percayalah, setiap pagi, bangun pagi, buka mata, ada anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya senang sekali Pak Rubin di ibadah penutup dalam rapat kerja para pengurus GB Bethel seluruhnya di Bandung kemarin. Pak Rubin bilang, minta kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau hari ini, kalau kita bisa berdiri menghadapi dunia, itu tidak terlepas seberapa banyak kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Kita gak tahu sepanjang hari ini apa yang akan kita hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita bisa melewatinya, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ke depan, tidak akan mudah. Tetapi percayalah, kesadaran akan penyertaan Tuhan memampukan kita menikmati kasih setianya yang tak berkesudahan. Saat kita sadar Tuhan menyertai, itu menolong kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam pesawat, siapa yang pernah bertanya pilot yang sedang membawa pesawat punya lisensi sesuai dengan pesawat yang dibawa? Ada yang pernah tanya waktu terbang pesawat? Oh ya, saya mau sampaikan. Saudara, kalau pilot itu membawa pesawat dengan merek tertentu, dengan seri yang tertentu, dia harus punya lisensi khusus untuk pesawat itu. Walaupun dia sudah terbiasa bawa pesawat, kalau pesawatnya baru, apalagi dengan panel-panel lebih baru, dia harus ikut training dan ikut ujian. Dan keluar license, baru dia bisa bawa pesawat. Supaya dia ngerti pesawat yang sedang dia bawa. Saudara, hari-hari ini saudara kan pergi berkeliling. Dan saudara tidak peduli pilotnya ada atau tidak di dalam. Karena saudara tidak pernah ngecek buka pintunya, ada pilot enggak? Enggak pernah. Tapi saudara tetap naik di pesawat dan saudara percaya orang yang bawa, yang saudara cuma dengar suaranya dia say hi. Dia adalah pilot yang mampu membawa pesawat ini. Dan saudara apa? Tenang dan bisa tidur nyenyak. Tapi sadarkah saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, sering sekali kita khawatir. Karena kita merasa kita tidak dalam pilot yang mampu menyertai kita. Padahal dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia mampu mengerjakan segala. Pak Rubin kemarin ngomong, tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan tidak mampu selesaikan. Dan tidak ada yang terlalu kecil yang Tuhan sampai abai. Gembala kita mungkin gak tahu, pemimpin kita gak tahu. Tetapi dia tahu. Dan saya mau sampaikan, itu cukup. Kalau dia menyertai, bukan hanya dalam perjalanan kita, apapun yang terjadi, gelombang, ombak, badai, Tuhan berikan kedamaian. Saudara, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia merasakan kasih setia Tuhan, ada damai, ada sukacita, karena dia sadar kekuatannya bukan dari manusia. Saudara, sering sekali Tuhan menghancurkan rencana kita, karena rencana kita menghancurkan hidup kita. Kita mungkin, saya sudah khotbahkan
atau sudah sampaikan quotes ini di beberapa khotbah. Tetapi saya ngalami di tahun ini bahwa saya merasa Tuhan menghancurkan rencana saya. Tapi saat saya mempersiapkan khotbah ini kemarin untuk di Bandung, Tuhan ingatkan kembali. Kadang rencana kita itu menghancurkan hidup kita. Dan Dia sangat mengasihi kita. Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Dia berikan kita kekuatan untuk melewati setiap musim kehidupan kita. Agar kita bisa berkata, bukan lagi aku mendengar Tuhan dari orang lain. Kita senang kan dengar kesaksian di depan, orang yang diberkati, orang yang ini. Tapi hari ini, aku merasakan sendiri siapa Tuhan yang saya percayai. Ingat, hidup kita harus bersaksi bagaimana Dia hidup dalam kehidupan kita. Dan itulah agenda Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan menyertai, tahun depan pun Tuhan pasti sertai. Amin saudara. Kalau bulan lalu Tuhan sertai, bulan depan pun Tuhan sertai. Minggu lalu Tuhan sertai, minggu depan pun Dia sertai. Kemarin Tuhan sertai, besok Tuhan sertai. Pajaknya gak apa-apa 12%. Kalau income dinaikkan 20%. Why not? Amin saudara. Amin saudara. Kita sering sekali membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Gak mungkin putra. Gak mungkin, ini berat putra. Saudara-saudara gak perlu bikin video untuk menjelaskan kenapa harus 2%. Yang perlu saudara perkuat adalah jam doa kita. Berlutut di bawah kaki Tuhan akan memampukan kita berdiri menghadapi dunia. Dan itulah harapan sorga agar hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita menikmati penyertaan Tuhan? Kita harus mengingat janji Tuhan. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ayat ini merupakan bagian dari nubuatan, penghiburan dari Tuhan kepada umatnya, khususnya bangsa Israel. Ayat ini juga menegaskan bahwa ketetapan dan janji damai sejahtera Tuhan bagi umatnya tidak akan bergoyang dan tidak akan beralih. Dan kita melihat ayat ini berbicara tentang gunung-gunung. Gunung-gunung bergoyang. Saudara, yang biasa bergoyang itu adalah waktu kita nyanyi di gereja. Tadi WL juga bilang kita, ayo kita bergoyang. Apalagi lagunya lagu dangdut kan. Lebih senang, lebih asoy bergoyang. Saudara, gunung itu fix. Gak pernah bergoyang. Kecuali ada mujizat terjadi. Menarik Bapak Ibu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Ini menarik. Bukit-bukit bergoyang. Bukit dan gunung itu fix, gak pernah bergerak. Kalau gak ada sesuatu yang mujizat yang terjadi. Tetapi kenapa narasi ini dipakai? Menariknya adalah perjanjian damaiku, kasih setiaku tidak beranjak dan tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang menarik. Karena Dia mengasihi kita. Saudara, apapun yang terjadi, oh ya, anak saya dua-duanya itu lagi sakit dalam minggu ini. Waktu dia malam terbangun karena sakitnya mungkin rasa batuk, dia merasakan sakitnya mungkin badannya. Saya ingin merasakan, boleh gak ya saya aja yang sakit? Supaya dia gak masih kecil saya. Rasanya sedih sekali kalau dia yang sakit. Kalau saya yang sakit semua bisa beraktivitas. Tapi kalau anak yang sakit itu kita tuh aduh kemana pun kepikiran gak tenang. Menarik Bapak Ibu. Dari situ Tuhan ingatkan saya bahwa Bapa di sorga lebih lagi mengasihi kita. Ingat janjinya di dalam kehidupan kita. Dalam konteks Yesaya ini secara keseluruhan, ini dimaknai sebagai nubuatan tentang penggenapan janji Allah terhadap umatnya melalui Mesias, Juru Selamat. Mesianik itu menjadi perantara, pelaksana,
penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan bagaimana sakitnya. Dia merasakan, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara dikasihi Tuhan, janji damai sejahtera Tuhan akhirnya dinyatakan dalam kehadiran Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan kasih setia Tuhan dan ketetapan janji Tuhan dalam kita menghadapi situasi dan perubahan dalam kehidupan ini akan bisa kita lewati karena kita memegang janji Tuhan. Apa yang kamu pegang menjadi sumber kekuatanmu, itulah yang akan memberikan kamu perjalanan, penyertaan sepanjang kamu hidup. Kalau salah pegang, salah menaruh harapan. Bisnis berkata, investasikan di beberapa keranjang. Tapi harapan kita hanya dalam satu keranjang, di dalam keranjangnya Tuhan. Harapan kita, pegangan kita, janji hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, manusia sering mengingkari janjinya, tetapi Allah selalu menepati janjinya. Allah berintegritas. Manusia bisa tidak mengingkari janjinya. Dia bisa pengen melakukan, menggenapi apa yang dia janjikan, tapi gak mampu. Tetapi kalau Tuhan, dia Allah yang berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Saudara, saya udah pemain musik dan tim Presonsip datang ke depan. Saya punya cerita, waktu saya SD, di tahun 98, ayah saya pernah berjanji begini, Putra, kalau kamu dapat 3 besar di kelas, Bapak akan berikan kamu sepeda. Buat saya, sepeda itu di zaman itu adalah sesuatu hal yang baik. Senang sekali rasanya dapat sepeda. Kenapa? Karena teman-teman sekolah saya dekat dengan rumah, jadi kalau datang ke sekolah itu naik sepeda itu rasanya senang sekali lah. Gitu. Kalau mungkin zaman sekarang anak-anak ke sekolah itu bawa mobil atau bawa sepeda motor. Nah akhirnya saya berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Puji Tuhan, waktu nilai raport, waktu itu di zaman saya masih SD, yang ngambil raport itu masih anaknya, murid, bukan orang tua. Nah waktu saya ke sekolah, diumumkan kami baris semuanya, sebelum masuk ke kelas dibaris semuanya. Ternyata bukan hanya saya nggak masuk 3 besar di kelas, tetapi saya masuk 3 besar juara umum di sekolah saya. Saya senang sekali rasanya. Saya dapat piala. Saya tahu pialanya sebesar ini, walaupun juara 1 umum pialanya segini cuman waktu SD. Pialanya buat saya biasa aja. Tapi yang menarik adalah apa? Janji, saya mau dapat sepeda. Saya pulang ke rumah. Waktu di rumah, saya menunggu bapak saya pulang kembali. Waktu beliau sampai rumah dan saya berikan raport saya bilang, Pak, saya nggak dapat 3 besar di kelas, tapi saya masuk juara umum, juara 1. Bapak saya senang sekali terlihat dari raut wajahnya, namanya pendeta, selalu pasti doa, mengucap syukur. Kami doa. Saya doanya semangat sekali, karena apa? Setelah doa kami akan ke toko sepeda, beli sepeda. Karena bapak saya janji, bapak saya pendeta, gak mungkin dia tidak menepati janjinya. Setelah kami doa, kami bersyukur, bapak saya bilang memang agak sore, bapak saya bilang ayo kita makan. Makan di rumah seperti biasa, setelah makan di rumah, tidak lagi pembicaraan untuk beli sepeda. Saya sedih sekali. Setelah saya besar, saya ingat sekali, saya pulang waktu saya masih kuliah di STT Karisma, Natal saya pulang. Saya ngobrol, bapak saya cerita. Ternyata saya baru tahu, pada saat itu uangnya gak ada. Jadi dia gak bisa beli. Saudara, manusia, dia berjanji, dia punya keinginan untuk menepati janjinya. Tapi ada kalanya manusia lemah, dia tidak bisa menggenapi janjinya. Manusia bisa tidak menepati janjinya, bukan karena gak mau, tapi gak mampu. Tapi kita punya Bapa, dia punya keinginan menepati janjinya. Dan dia punya kemampuan menepati janjinya. Taruh harapan kita
hanya kepada pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Next slide. Saudara, ada satu tokoh, dia pernah ngomong gini, saya tidak selalu merasakan kehadirannya. Namun janji Tuhan tidak bergantung kepada perasaan saya. Sebab janji Tuhan bersandar sepenuhnya kepada integritasnya. Allah yang kita sembah Allah yang berintegritas. Kalau dia berjanji, dia pasti genapi. Amin saudara. Tahun ini kita tutup dengan ucapan syukur dan iman bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dan tidak akan pernah hilang dari kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang menyadari penyertaan Tuhan dan yang selalu mengingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan, dia pasti akan genapi. Dan ingat saat dia menggenapi janjinya, saksikan kepada orang lain agar orang lain juga percaya kepada Tuhan. Saya langsung bangkit berdiri. Slide terakhir. Jesus is the reason for the season. Apapun musim hidup kita, dia alasan kita untuk kita selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Amin saudara. 9 hari lagi kita akan tutup tahun 2024. Saya rindu kita mengucap syukur buat semua penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan dengan iman, kita akan membuka tahun 2025. Kasih setia Tuhan juga akan menyertai kita. Dan minta, Tuhan izinkan kami menikmati kasih karunia-Mu lebih lagi. Mampukan kami melihat bagaimana Tuhan membawa kita hari demi hari untuk menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Yes, amin Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Yang percaya sama-sama katakan dengan senang hati. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang percaya kita punya Bapa yang setia, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih dari harta, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, amin. Ini iman percaya kami di hadapan-Mu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yang percaya kesetiaan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Kau tunjukkan setia. Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Yes, amin. Yes, amin. Haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau setia, dengan iman sama-sama katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Sering sekali yang kami perlukan adalah hal yang tidak kami suka. Tapi kalau Tuhan tahu apa yang harus menjadi terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang hari ini sungguh-sungguh rindu menikmati kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah hati kami. Mungkin hari ini kami menjadi lemah. Roh Kudus beri kekuatan. Kaki yang mulai goyah. Iman kami mulai goyah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Mungkin Tuhan ada setiap kami yang mulai menyerah dengan keadaan. Kecewa dengan keadaan. Tapi hari ini kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau yang memberi kekuatan untuk melewati setiap musim kehidupan. Keadaan di luar boleh tidak berubah. Keadaan hati kami yang diubahkan Tuhan. Mata iman kami disingkapkan. Melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang kami hari lepas hari. Sungguh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Agar dari hidup kami, orang melihat, orang merasakan, orang mendengar bagaimana Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saatnya juga kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua di tempat ini. Bapa, kami ingin mengembalikan sedikit dari apa yang telah Engkau beri untuk kami. Kami ingin kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan kami yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam satu nama kami sudah berdoa dan begitu bersyukur, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut ini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Sekina Teofani. Dan berikut rangkaian kegiatan GBI Battle Kedoya sepekan ke depan.
Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Perlu kami informasikan untuk Anda, ibadah raya onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Info Bikom, Bethel Community, Anda dapat menghubungi PKS masing-masing atau dapat menghubungi sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi form doa yang sudah disediakan di pintu masuk dan bisa dimasukkan kembali dalam kotak doa. Mari ikuti doa pagi online yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Menara Doa BPH GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi via Zoom. Dan berikut ini kami akan menyampaikan kegiatan kategorial GBI Bethel Kedoya. Ibadah Bethel Youth pada hari Sabtu 28 Desember digabung dalam ibadah umum pada hari Minggunya. Ibadah Bethel Teens pada hari Minggu 29 Desember pukul 10.30 pagi digabung dalam ibadah umum. Kami informasikan ibadah Bethel Kids pada ibadah tanggal 25 dan 29 Desember digabung dalam ibadah umum. Ibadah Natal pada hari Rabu 25 Desember hanya diadakan satu kali ibadah pada pukul 10.30 pagi yang akan dilayani oleh hambanya PDP Jovita Abraham. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 29 Desember ibadah hanya satu kali pada pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Ferry Septiadi dengan tema Beriman Menatap Hari Esok. Berikut kita saksikan pesan gembala bersama-sama. Shalom, Richard Goodell adalah seorang petugas kebersihan sebuah sekolah yang berusia 55 tahun, tidak pernah naik pesawat, hidup sangat sederhana. Tetapi dia mencoba keberuntungan mengikuti American Got Talent 2024 dan dia mendapatkan juara pertama, dapat hadiah 1 juta US dollar, kira-kira 15 miliar rupiah. Saudara, dia tahu bahwa dia punya talenta dari Tuhan. Dia ikut paduan suara di gerejanya. Kadang dia menyumbang suara di dalam acara khusus di sekolah. Dan dia punya pengharapan, dia bisa meraih prestasi yang lebih besar. Lagu yang mengantarkan kemenangannya adalah Don't Stop Believing. Jangan berhenti untuk percaya. Kita juga percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau kita melangkah dengan iman, tekun, mencoba apapun tantangan yang ada di depan mata, Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBI Bethel Kedoya yang saya kasih dalam Kristus. Saya ingin sampaikan bahwa mulai Januari 2025, rekening kas persepuluhan, kas umum, dan kas diakonia misi akan berganti ke nomor rekening yang baru. Tidak menggunakan nomor rekening yang lama lagi. Semuanya tetap atas nama Gereja Bethel Indonesia sesuai dengan nomor yang tertera di layar. Saudara bisa foto supaya saudara bisa mengingatnya. Selamat memberi kepada Tuhan dan saya percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Shalom, memasuki tahun 2025 kita memiliki tema yang baru, Impactful Living Through Good Habit. Oleh karena itu, memasuki awal tahun 2025 kita akan memulai satu kegerakan yang baru yang bernama Gedor, Gerakan Doa dan Firman. Gedor adalah kegerakan membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari. Tetapi bukan hanya membaca firman, nanti kita akan membagikan buku untuk dituliskan 3K, yaitu kebenaran firman Tuhan apa yang Anda dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, koreksi apa yang Anda dengar dari firman Tuhan itu, lalu komitmen apa yang akan Anda segera lakukan meresponi firman Tuhan yang Anda dengar. Satu buku akan berlaku untuk 3 bulan, sehingga di akhir periode Anda bisa menukarkan kupon untuk mendapatkan hadiah dan juga kupon undian door prize. Dan di akhir periode akan diberikan buku untuk triwulan kedua. Ada 4 buku yang akan kita berikan selama 1 tahun setiap 3 bulan. Dan jangan lewatkan kesempatan ini karena periode pertama hanya akan ada 100 buku yang akan kita drop di setiap cabang. Segera dapatkan buku itu agar kita bisa sama-sama ikut ke gerakan Gedor. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kami Instagram GBI Bethel Jakarta agar Anda tidak tertinggal informasi penting lainnya.
Selamat menikmati berkat dan mujizat Tuhan bersama orang-orang terkasih. Enjoy your weekend. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami juga mau menyapa barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau tidak berkeberatan boleh melambaikan tangan. Oke, kita semua jemaat yang setia, amin. Oh, ada di tengah ya. Selamat datang dan kami informasikan ibadah di tempat ini ada 2 kali setiap hari Minggu di 8.30 dan 10.30. Kami sangat welcome, jadi kalau mau bergabung dan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, boleh datang terus untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Karena hari ini juga adalah hari yang spesial, kami mau mengundang untuk seluruh ibu-ibu yang ada di tempat ini, kalau bisa untuk bangkit berdiri, boleh kita kasih tepuk tangan apresiasi untuk ibu-ibu hebat di tempat ini. Mungkin boleh diberikan salam, boleh diberikan ucapan selamat. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di tempat ini dan di seluruh dunia. Haleluya. Semoga semua ibu-ibu di tempat ini tetap kuat, sehat-sehat dan tetap membawa anak-anaknya, keluarganya untuk tetap berada dalam jalan Kristus. Amin. Kita mau menutup ibadah kita hari ini, seterusnya kami serahkan kepada petugas. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi persembahan yang harum, persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya firman-Mu itu akan menemukan tempat yang baik di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu itu Tuhan benar-benar dapat menemukan tempat yang baik sehingga dapat berakar, dapat bertunas dan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat penyertaan-Mu Tuhan, kami gak takut lagi menghadapi hari-hari depan kami karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Berdoa untuk putra Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, biar kami tetap limpahkan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu, berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu, pengertian yang luar biasa Tuhan, Kau limpahkan dalam kehidupan-Mu dan dalam seluruh keluarganya Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit Tuhan, Kau yang menyembuhkan juga Tuhan, Kau menjamah Tuhan, Manuela maupun Matthew Tuhan, mereka yang Kau yang berikan kesehatan Tuhan, Kau pulihkan segera Tuhan, sehingga mereka dapat bersuka cita kembali Tuhan, tengah-tengah keluarganya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk semua pemerintahan yang baru yang telah dibentuk, yang telah terbentuk. Kami berdoa Tuhan penyertaan-Mu beserta dengan mereka Tuhan. Kau pimpin mereka semua Tuhan, Kau pimpin semua orang-orang yang telah Kau percaya untuk menjadi pemimpin kami. Dalam bekerja Tuhan, dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Sehingga semua yang dilakukan membawa kebaikan buat bangsa ini Tuhan. Ada takut akan Kau juga Tuhan di dalam mereka Tuhan. Sehingga semua yang diputuskan adalah baik adanya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk Pak Julius, kami berdoa untuk Pak Rubin. Kami berdoa untuk Pak Suwito, untuk Jovi dan Ito juga Tuhan yang memimpin kami Tuhan di Jakarta ini Tuhan. Untuk Pak Sur yang saat ini juga melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari mereka Tuhan. Kau yang limpah-limpahkan Tuhan, tambah-tambahkan berkat-Mu dan urapan-Mu Tuhan buat mereka. Kami berdoa untuk setiap pengurus Tuhan yang juga telah terbentuk Tuhan untuk tahun yang akan datang. Kami percaya bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Engkau yang telah menetapkan hati kami Tuhan, setiap dari kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan-Mu ini Tuhan. Kalau dalam beberapa hari ke depan pengurus baru akan segera memulai pekerjaannya Tuhan. Biar semuanya Tuhan berjalan di dalam Kau Tuhan, di dalam takut akan Kau. Mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diberitakan melalui segala apa yang dilakukan setiap pengurus, setiap pengerja tempat ini. Berdoa untuk setiap pengerja, untuk setiap jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Sehari lepas sehari, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami melihat Tuhan, di dalam kondisi apapun kami berjalan Tuhan. Di dalam musim apapun kami berjalan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami.
mungkin yang kami lalui tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan, itu adalah kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Engkau tahu apa rencana-Mu Tuhan untuk setiap pribadi dari kami, setiap pribadi-pribadi kami. Karena itu kami gak takut Tuhan menghadapi hari-hari di depan kami, untuk 9 hari yang tersisa di tahun ini, dan untuk tahun yang baru juga Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu juga memimpin kami. Kami berdoa untuk kami yang teman-teman kami, saudara kami yang mungkin mulai memasuki masa-masa liburan, penyertaan-Mu juga tetap dengan mereka. Untuk kami yang tetap ada di sini, kami berdoa untuk ibadah tanggal 25 maupun tanggal 29 Tuhan. Biar semua dipersiapkan Tuhan untuk memberkati Tuhan semua jemaat tempat ini Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, buka hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Biar Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh yang Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati.